Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Joko Widodo berujar bahwasanya situasi politik saat ini tengah memanas. Presiden berharap kepada semua pihak untuk tidak ikut memanas-manasi agar suasana tetap kondusif. Entah apa yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo tentang memanas-manasi. Bukankah memanasnya situasi politik hari ini juga adalah imbas dari ketidaknetralan Presiden serta pemerintahannya dalam kontestasi Pilpres? Itulah yang akan kita sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Matikan kompor yang memanaskan kontestasi. Bersama saya, Afiani Malik. Matikan kompor yang memanaskan kontestasi. Pemilu yang damai dan menggembirakan adalah idaman seluruh rakyat Indonesia. Dengan kedamaian, situasi akan kondusif dan aktivitas masyarakat dan pembangunan berjalan sebagaimana biasanya. Sebaliknya, jika pemilu menimbulkan kegaduhan, keributan dan pertengkaran sesama anak bangsa, maka patut kita menimbang kembali untuk apa perhelatan 5 tahunan itu diselenggarakan. Presiden Joko Widodo mengakui memasuki tahun politik kondisi sedikit memanas karena sejumlah hal. Karenanya, Joko Widodo menghimbau semua pihak menjaga situasi agar tetap kondusif dan tidak menjadi kompor yang memanas-manasi situasi. Menurutnya, perbedaan pilihan dalam pemilu merupakan hal wajar. Joko Widodo mengatakan hal itu saat menghadiri pertemuan dengan 100 CEO di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis 2 November 2023. Namun demikian, kondisi yang kondusif dalam menyambut pesta demokrasi 2024, Pilpres dan Pilkada harus dimulai dari Presiden Joko Widodo, para pembantu, dan aparatur di bawahnya. Mereka jangan bermain api dengan berpihak kepada salah satu capres atau cawapres, tetapi menjegal capres atau cawapres lainnya. Selanjutnya, penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu harus benar-benar netral, profesional, dan tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan. Dalam sejarah pemilu di Indonesia, baru pada pemilu 2024 tercipta kegaduhan yang luar biasa. Pangkalnya, pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan cawe-cawe memilih penggantinya dalam pemilu 2024. Disusul putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat norma baru bahwa capres-cawapres diperbolehkan maju meski belum 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu. Seharusnya MK tidak membuat norma baru. Penjaga konstitusi itu hanya berwenang menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Alhasil, putusan yang diketuk Anwar Usman memuluskan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi pendamping capres Prabowo Subianto. Dalam putusan yang diwarnai pendapat berbeda beberapa hakim, diketahui ketidakberesan pada rapat permusyawaratan hakim, yakni ada seorang hakim yang diduga ketua MK Anwar Usman yang mendesak agar putusan MK segera diketuk palu. Akhirnya putusan MK itu berbuntut pembentukan Mahkamah Kehormatan MK. Kegaduhan dipastikan akan semakin menjadi-jadi apabila putusan Majelis Kehormatan MK tidak berpijak pada objektivitas, keadilan, dan kepastian hukum. Penyelidikan dugaan pelanggaran etika oleh hakim-hakim MK oleh Majelis Kehormatan MK sebagai momentum bersih-bersih pengawal konstitusi dari hakim-hakim yang bermain politik dan miskin kenegarawanan. Sebaiknya segera matikan kompor-kompor yang mengobarkan panas kontestasi. Mari berkontestasi secara fair, jujur, adil, no hoax, dan hate speech. Dan tanpa memanfaatkan jabatan di pemerintahan. Pemilu harus mendewasakan bangsa ini dari praktik politik primitif.
Dan pemirsa, itu akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Matikan kompor yang memanaskan kontestasi. Dan sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat malam. Selamat malam, Afi. Presiden sebenarnya mengakui ya, ada situasi yang saat ini memanas, terutama soal perbedaan pilihan. Tapi kita juga lihat sebenarnya yang bikin panas itu kan aktor-aktor elitis partai, kemudian juga pucuk-pucuk pimpinan dan penguasa kan Bang. Kenapa tetap Presiden harus mengatakan jangan dikipas-kipasi. Panas bisa tapi jangan terlalu dipanas-panasi gitu Bang. Ya, pernyataan Presiden di IKN kemarin itu menarik ya. Kata Presiden jangan membeli kipas untuk mengipas-kipasi atau membeli kompor untuk memprovokasi. Dan kita harus katakan bukan hanya jangan membeli kipas dan jangan membeli kompor. Yang paling penting itu kompor yang sudah ada itu dibuang aja. Atau kompor yang sudah nyala itu dimatikan. Ya. Ini kompor yang dibuang itu maksudnya kompor yang mana nih Bang? Ya, kita tahu bahwa yang membuat situasi panas jelang pemilu itu ya para elit, bukan rakyat. Rakyat hanya lihat aja bagaimana elitis dan penguasa di atas bertingkah seperti apa gitu kan? Dan memang terlihat bahwa upaya adu domba itu dilakukan oleh elit, bukan rakyat. Tidak pernah ingin pecah belah ya. Kita sudah berpengalaman berpemilu dari 2014, 2019 bahkan jauh sebelum itu tidak ada yang panas-panas gitu. Tetapi saat ini justru suasananya sangat-sangat panas, sama panasnya dengan udara Jakarta saat ini gitu. Mengapa demikian? Karena ulah elit, baik ulah elit di eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Jadi ulah mereka lah yang membuat situasi panas. Apalagi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang turut mengompor. Jadi kompor itu adanya di 3 lembaga negara itu. Makin panas lah itu. Ya, kompor itu ada di eksekutif, legislatif maupun yudikatif kompor itu. Bang Ones, untuk supaya kemudian kita bisa memberikan gambaran yang jelas soal pembahasan kita pada malam hari ini, kita dengarkan dulu pemirsa statement dari Presiden Jokowi mengenai situasi politik yang tengah memanas hari ini. Kalau mau pemilu anget-anget dikit, agak-agak panas kan nggak apa-apa. Yang paling penting Bapak Ibu jangan beli kipas itu. Ngipasin atau ibu-ibu beli kompor manas-manasin. Nah lah, kita ini saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perbedaan itu biasa, beda pilihan biasa gitu loh. Yang milih semuanya kan rakyat. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bapak seganteng apapun kalau rakyat nggak seneng gimana? Bapak senengnya yang diso-diso kayak saya gini. Gimana? Ini pilihan rakyat. Baik, sebenarnya banyak makna dari statement yang tadi kita dengarkan dari Presiden Jokowi. Soal kemudian, pertama, itu kan pilihan rakyat. Lalu kedua, ya janganlah siapa yang mau pecah belah gitu. Tanggapan dari Bang Gauden untuk membedah statement dari Presiden tadi itu apa? Ya, pernyataan Presiden itu sangat benar ya. Itu pilihan rakyat, tetapi rakyat kan disuguhi. Disuguhi untuk memilih. Rakyat tidak pernah proaktif untuk menyatakan siapa yang harus dipilih. Tetapi rakyat disuguhi silakan memilih ini. Nah, proses menunjuk orang untuk dipilih inilah yang menjadi persoalan pada saat ini. Yang saat ini sedang dibahas di Mahkamah Konstitusi. Kita tahu bahwa itulah proses yang memicu, justru menurut saya, demokrasi itu dikhianati. Dan rakyat dipaksa untuk memilih pemimpin yang melewati proses yang tidak demokratis. Bang Ones, kita harus jeda, nanti kita akan bahas lebih jauh. Termasuk juga tadi Pak Presiden mengatakan bahwa perbedaan politik itu biasa. Hari ini orang juga sudah dewasa dalam berpolitik. Apakah memang dua kalimat yang disampaikan oleh Presiden, perbedaan itu biasa dan sudah dewasa dalam berpolitik, itu benar-benar tercemin dari atas sampai bawah di lapisan masyarakat kita? Kita akan bahas usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca, termasuk
jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Nah ini juga harus dijawab melalui putusan MK ini supaya ada kepastian. Yang salah harus kita bilang salah, yang benar harus kita bilang benar. Ya, baik, kita lanjutkan pemirsa. Kalau kita dengarkan tadi statement dari Pak Jimli, yang salah harus dibilang salah, yang benar harus dibilang benar. Itu mungkin bisakah kemudian hasil dari putusan MK nanti itu, Bang Gaudens, agak mengademkan, menurunkan suhu tensi politik hari ini, terutama mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi? Bang Gaudens. Saya tidak melihat celah bahwa putusan MK itu mampu meredam situasi. Mengapa? Karena sumber masalahnya itu ada pada putusan nomor 90 yang membolehkan usia di bawah 40 tahun itu asal menjadi kepala daerah untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Nah, kalau putusan 90 itu tidak mampu dianulir, tentu permasalahan akan muncul terus. Dan persoalan berikutnya, MK itu salah satu pemegang kedaulatan, ya menjalankan kedaulatan ketika dia memutuskan perselisihan hasil pemilu. Bagaimana kita bisa percaya putusan Mahkamah Konstitusi nantinya kalau ada perselisihan hasil pemilu itu dianggap benar, kalau orang-orang yang sekarang berada di hakim konstitusi itu patut diduga seperti yang diadukan dan saat ini sedang diperiksa di MK. Jadi jangan sampai hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu sumber masalah baru di dalam kepemiluan yang hanya membuat panas situasi. Bicara soal panas situasi, akhirnya sekarang juga muncul kembali statement dari para elitis partai soal jegal menjegal. Kalau dulu sempat dikatakan ada yang mencoba menjegal Anies, sekarang berbeda. Gerindra mengatakan bahwa sepertinya ada upaya yang dilakukan untuk mencoba menjegal Gibran. Balik lagi ke isu hari ini, bagaimana ini mau adem kalau kemudian saling lempar wacana-wacana yang membuat suasana itu saling curiga, Bang Gaudens? Kalau kita mau jujur, dan memang jujur itu sulit ya bagi orang yang tidak biasa jujur. Saya hanya mau katakan bahwa persoalan utamanya itu bukan Gibran dicalonkan atau tidak dicalonkan, tetapi persoalan utama itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai oleh rakyat itu sama sekali tidak memberikan rasa keadilan. Rakyat itu gelisah karena benteng terakhir dalam peradilan konstitusi itu justru menjadi sumber masalah. Pertanyaannya, siapakah yang mengawasi benteng terakhir itu? Ya kita sangat berharap pada MK putusannya jangan hanya memberhentikan atau tidak memberhentikan hakim yang diduga melanggar kode etik, tetapi bagaimana putusan 90 yang menjadi sumber masalah itu harus itulah kompornya gitu. Yang harus dimatikan itu adalah putusan 90-nya. Oke, ditahan di situ Bang Gaudens. Kita akan lanjutkan diskusi ini. Apa bisa lebih jauh putusan dari MK tadi itu membatalkan gugatan nomor 90 yang sudah disetujui meskipun ternyata per hari ini ditemukan adanya indikasi kebohongan Anwar Usman dan juga dokumen perbaikan permohonan yang tidak ditandatangani oleh Almas dan juga kuasa hukumnya. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, ini kami tampilkan hasil polling yang kami lakukan di aplikasi XF Metro TV. Apakah Anda yakin pemilu akan berlangsung damai dan kondusif? 56% per hari ini mengatakan tidak yakin, hanya 44% yang mengatakan yakin. Baik, apa tanggapan dari netizen? Kami juga akan langsung bacakan. Ini ada tanggapan dari Butkava. Situasi politik memanas ya kuncinya di netralitas pemerintah.
Bang Gaudens, kita berharap bahwa kontestasi ini bisa berjalan dengan adil, jujur, dan jelas tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tapi bisakah itu kita harapkan di tengah banyak keraguan soal netralitas dari banyak pihak termasuk Presiden? Ya kalau kita mau jujur ya, kompor itu dinyalakan pada saat Presiden mulai cawe-cawe. Dan itu dinyatakan secara eksplisit. Kemudian semakin berkobar apinya ketika ada putusan 90 Mahkamah Konstitusi. Sepanjang sumber apinya itu di Mahkamah Konstitusi tidak dipadamkan, sepanjang itu juga sulit kita memprediksi bahwa pemilu itu bisa aman dan damai. Ya. Tetapi tentu saja kita berharap semua pihak itu jangan ikut ngompor-ngomporin. Biarkanlah semua proses itu berjalan dengan smooth gitu, sampai MK memutuskan yang juga sesuai dengan harapan rakyat. Kalau tidak sesuai harapan rakyat, sama saja ini memicu persoalan yang lebih besar lagi. Atau dengan kata lain, MK itu haruslah menjadi solusi bukan bagian dari persoalan bangsa. Bang Gaudens, kalau tadi menyambung sedikit, apakah ternyata dengan ditemukan adanya dugaan kebohongan, termasuk juga soal administrasi tidak ada tanda tangan di penggugat, bisakah itu membatalkan? Kita tahu MK itu bersifat final and binding. Justru itu persoalan utamanya. Sampai saat ini tidak ada mekanisme atau ruang yang diberikan oleh negara untuk melakukan revisi atas putusan Mahkamah Konstitusi. Karena di sana disebutkan final dan mengikat untuk semua warga negara. Bukan mengikat hanya mereka yang mengajukan gugatan. Karena itu sumber masalahnya itu ada di Gugatan putusan 90 nomor itu? 90. Itulah yang harus dipadamkan. Kalau tidak dipadamkan ya tetap aja kompor itu nyala. Jangan gitu. sampai malah menimbulkan kebakaran yang baru Ya. gitu ya, Bang Gaudens. Baik, terima kasih banyak Bang Gaudens untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Have a nice weekend. Thank you. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.